Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di mata kuliah Statistik 1 di semester 2 ini melalui video pembelajaran yang nantinya bisa kalian simak kembali apabila ada beberapa yang mesti dipelajari kembali, bisa kalian buka di video pembelajaran ini. Kita tidak tatap muka langsung maupun pertemuan online. Mudah-mudahan dengan video pembelajaran ini bisa mewakili atau membantu kalian dalam memahami materi pertemuan 1, khususnya untuk pertemuan 1 kali ini. Baik, bersama saya Ibu Rita Intan Permatasari akan menjadi dosen pengampu kalian selama 1 semester ini. Mata kuliah Statistik 1 ini merupakan mata kuliah prasyarat yang harus kalian tempuh sebelum nanti semester 3 kalian mengambil Statistik 2. Jadi ini mata kuliah prasyarat yang harus lulus terlebih dahulu bisa mengambil di Statistik 2 di semester berikutnya. Kontrak belajar kita pada semester ini seperti pada pertemuan sebelumnya atau semester sebelumnya, kehadiran setiap mata kuliah itu diharapkan minimal adalah 70%. Artinya di sini kalian akan aman untuk bisa mengikuti UAS, ujian akhir semester. Adapun akumulasi nilai akhir ada 4 bobot penilaian, diantaranya kehadiran 10%, kemudian penugasan 20%, kemudian ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester 40%. Ini yang kalian harus perhatikan ya. Untuk kehadiran walaupun kecil 10%, tapi kalau tidak memenuhi minimal kehadiran dari 70%, kalian tidak bisa mengikuti ujian akhir semester. Itu juga penugasan. Setiap penugasan diharapkan kalian bisa menyerahkan kembali di Sepada sebelum waktunya berakhir. Oke, ini materi yang bisa saya sampaikan ke depan dalam semester ini. Di antaranya adalah pengertian dan ruang lingkup statistik, kemudian penyajian data, kemudian ada ukuran pengusatan, ukuran penyebaran, ukuran letak untuk kurva, angka indeks, regresi, dan korelasi. Ini mata kuliah materi dasar yang bisa dipelajari sebelum kalian mengambil Statistik 2 di semester berikutnya. Adapun pengertian dan ruang lingkup statistik yaitu statistik adalah suatu cabang ilmu pengetahuan mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Atau bisa juga pengertian statistik adalah suatu angka-angka atau sekumpulan angka yang memberikan informasi atau gambaran mengenai suatu hal atau fenomena. Jadi statistik ini lebih kepada olahan data di mana hasilnya itu bisa menginterpretasikan menjadi informasi sehingga membantu dalam pengambilan keputusan yang efektif. Contoh misalkan BPS itu kan Badan Pusat Statistik. Di situ mewakili perstatistikan nasional yang bisa menjadi informasi penting terkait dengan statistik yang diperlukan sebagai sebagai data dalam pengambilan keputusan, membantu dalam pengambilan keputusan suatu badan tertentu atau instansi tertentu. Nah, jadi data yang diolah itu akan menjadi data statistik yang kemudian bisa menjadikan informasi kepada penggunanya, di mana terbagi atas 2 jenis statistik, statistik deskriptif dan statistik induktif. Statistik deskriptif ini materi yang akan disajikan berupa penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, deret berkala, dan peramalan. Sedangkan kalau statistik induktif ini materi yang akan diberikan terkait dengan teori pengambilan keputusan atau teori keputusan, metode sampling, kemudian hipotesa. Statistik deskriptif kalau diartikan sebagai metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi.
Kemudian kalau statistik induktif atau inferensi adalah metode yang digunakan untuk mengetahui tentang sebuah populasi berdasarkan suatu sampel atau contoh dengan menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi sebuah kesimpulan. Jadi kalau statistik induktif ini ada namanya populasi dan sampel. Nah, populasi sendiri adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang atau benda-benda atau objek yang menjadi perhatian, dan sampel itu merupakan bagian dari populasi tersebut yang menjadi pusat perhatian. Dalam penyajian data ini, dalam statistik akan dijelaskan jenis data, sumber data, kemudian ada namanya skala pengukuran dan distribusi frekuensi. Data ini terbagi menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau data kualitatif itu tidak terukur dengan angka ya. Jadi contohnya di sini ada jenis kelamin, warna kesayangan. Jadi dia tidak berupa angka. Tapi kalau data kuantitatif itu berupa angka. Tapi terbagi lagi menjadi data diskrit dan data kontinu. Kemudian ada sumber data, di sini ada data primer dan data sekunder. Perbedaannya adalah kalau data primer itu diperoleh langsung dari sumber atau objek penelitian. Contoh, misalkan ada kuesioner yang pernah kalian isi, mungkin di link Google Form yang membutuhkan responden untuk mengisinya, nah itu dinamakan data primer. Kemudian kalau data sekunder itu ada data yang sudah diterbitkan atau digunakan oleh pihak lain. Contoh mungkin kalian menggunakan jurnal atau publikasi lain, kemudian atau bentuk laporan keuangan suatu perusahaan, itu juga bisa dikatakan data sekunder. Skala pengukuran ini dalam statistik ada skala nominal, ada skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal ini adalah ukuran yang paling sederhana, di mana angka yang diberikan ini tidak menunjukkan arti atau tidak menunjukkan tingkatan apa-apa. Contoh di sini 1 dan 2 mewakili dari kalau 1 itu menunjukkan pria dan 2 wanita. Itu jadi tidak menunjukkan tingkatan apa-apa. Tapi kalau skala ordinal, ini angka ini menunjukkan tingkatan. Contohnya ada skala Likert. Skala Likert itu yang kalau kalian mengisi kuesioner ada angka 5, 4, 3, 2, 1 mewakili jawaban kalian. Jadi tingkatan yang paling setuju atau yang sangat setuju sampai dengan yang sangat tidak setuju. Skala interval adalah suatu skala pemberian angka. Jadi skala interval ini termasuk dalam ukuran ordinal dan ditambah satu sifat lain yang jarak atau interval yang sama dan merupakan ciri dari objek yang diukur. Dan kalau skala rasio itu mencakup pada skala nominal, ordinal, dan interval. Di samping memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Jadi angka pada skala rasio ini menunjukkan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Penyajian data. Nah, kalau penyajian data ini dalam statistik bisa dalam bentuk grafik, kurva, dan sebagainya. Untuk bentuk grafik ini terbagi atas bentuk histogram, poligon, dan ogive. Kalau histogram ini grafik yang dibuat itu menghubungkan antara interval kelas dengan frekuensi. Kemudian kalau poligon itu grafik yang dibuat menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan frekuensi. Sedangkan ogive, grafik yang dibuat itu menghubungkan antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Nah, tadi yang dikatakan saya sebelumnya bahwa penyajian data itu bisa dalam bentuk tabel seperti ini. Pada umumnya paling sederhana nih, kalau tabel itu termasuk dalam bentuk penyajian dalam statistik, di mana di sini akan memberikan informasi secara rinci, terdiri dari kolom dan baris. Kemudian ada grafik, juga termasuk bentuk penyajian data dalam statistik, di mana akan memberikan informasi yang benar dan cepat, namun tidak rinci karena dalam bentuk visualisasi saja, gambaran, bisa dalam bentuk grafik batang, grafik garis, grafik lingkaran, dan grafik interaksi. Seperti ini jenis grafik yang disebutkan tadi. Nah, untuk distribusi frekuensi termasuk bentuk data penyajian data. Apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi
yaitu pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Dan setiap data ini tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Tujuannya menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi ini untuk memudahkan penggunaan data dalam memperoleh gambaran umum dari suatu keadaan atau kondisi atau fenomena. Bagian-bagian dari distribusi frekuensi ini ada kelas, ada batas kelas, ada tepi kelas, ada titik tengah kelas, interval kelas, panjang interval kelas, dan frekuensi kelas. Kelas adalah kelompok nilai data atau variabel. Batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan yang kelas yang lain. Berarti di sini ada batas kelas bawah dengan batas kelas atas. Jadi batas kelas bawah ini angka-angka yang terdiri di deretan paling kiri setiap kelasnya. Kemudian kalau batas kelas atas itu adalah angka-angka yang terdapat di deretan paling kanan setiap kelasnya. Tepi kelas ini merupakan batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Jadi penentuan tepi kelas ini tergantung pada keakuratan pencatatan data. Tepi bawah kelas ini bisa dirumuskan dari batas bawah kelas dikurangi 0,5 atau tepi atas kelas itu sama dengan batas atas kelas ditambah 0,5. Titik tengah kelas ini adalah angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Titik tengah kelas ini merupakan nilai yang mewakili kelasnya, di mana dirumuskan setengah dikalikan jumlah dari batas atas dan batas bawah. Interval kelas adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Panjang interval kelas adalah jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Jarak antara tepi ke atas kelas dan tepi bawah kelas ini juga diartikan juga sebagai selisih ya. Jadi kalau mencari panjang interval kelas itu bisa selisih antara tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas. Lalu ada frekuensi kelas. Frekuensi kelas ini adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Baik, ini penjelasan dengan kriteria tadi dari tabel ini apa saja angka-angkanya. Kita bacakan dulu di slide berikutnya. Jadi di sini jumlah frekuensi ini menunjukkan adalah banyaknya data. Jadi banyaknya data dari tabel ini sebanyak 100. Oke, banyaknya kelas ini ada 5. Banyaknya kelas ini ada 5, berarti kalau dilihat dari tabel sebelumnya, berarti kelas pertama itu terdiri dari 50 sampai 59, kelas kedua itu ada 60 sampai 69, kelas ketiga itu ada 70 sampai 79, kemudian kelas keempat ada 80 sampai 89 dan kelas kelima ada 90 sampai 99. Berarti ada 5 kelas. Nah, batas kelas itu tadi angka-angka yang membatasi setiap kelasnya. Berarti di sini ada 50, ada 59, ada 60, 69, 70, 79 sampai dengan 99. Kemudian batas bawah kelas berarti yang deretan paling kiri dari setiap kelasnya. Berarti ada 50, 60, 70, 80, 90. Sedangkan kalau batas atas kelas deretan paling kanan 59, 69, 79, 89 dan 99. Nah, ini tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas ini mencari 49,5 ini berarti kalian lihat angka yang paling kiri ini. 50 ini tepi bawah kelasnya berarti 50 dikurangi 0,5. Artinya diperoleh 49,5. Kemudian di kelas kedua tepi bawah kelasnya 60 dikurangi 0,5, 59,5. Kemudian ada 69,5 untuk kelas ketiga. Kelas keempat ada 79,5 dan kelas kelima ada 89,5. Lalu untuk tepi atas kelas dijumlahkan 0,5. Deretan paling kanannya ada 59,5, 69,5, 79,5, 89,5 dan 99,5.
Nah, titik tengah kelas diperoleh 54,5, 64,5, berarti tadi dirumuskan titik tengah kelas itu jumlah dari batas atas dengan batas bawah dibagi 2. Jadi kalau kelas 1 ini berarti 50 ditambah 59 dibagi 2. Terus kelas kedua 60 tambah 69 dibagi 2. Nanti hasilnya itu menunjukkan titik tengahnya. Lalu ada interval kelas itu berarti di setiap kelasnya ya. Berarti kalau interval kelas pertama ada 50 sampai 59, kelas kedua ada 60 sampai 69 dan seterusnya. Panjang interval kelas itu sama. Kalau di sini berarti artinya 10 semua ini. Dia 10. 10 itu bisa diartikan tadi selisih antara tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas. Bisa kalian kurangi antara 59,5 dikurangi 49,5. Hasilnya akan sama dengan 69,5 dikurangi 59,5 dan seterusnya hasilnya 10. Atau enggak dengan hitungan manual. Kalau hitungan manual kalian menghitung jangan dari 51 tapi dari 50, 50, 51, 52 sampai 59 itu sebanyak 10. Lalu ada frekuensi kelas. Frekuensi kelas itu berarti lihat di kolom yang keduanya. Ini menunjukkan angka-angka di kelas pertama ada 16, kelas kedua ada 32, kelas ketiga ada 20, kemudian kelas keempat ada 17, dan kelas kelima ada 15. Itu penjelasan dari contoh tabel 41 tadi tentang apa itu kelas, batas bawah kelas, batas atas kelas, dan lainnya. Berikut adalah penyusunan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini bisa dibuat dengan memenuhi pedoman berikut atau tahapan berikut. Pertama, tentukan data terkecil dan data terbesar. Kemudian yang kedua, menentukan jangkauan atau range dari data atau rentang. Kemudian range ini atau rentang ini kita simbolkan R. Dirumuskan data terbesar dikurangi data terkecil. Jadi jangkauan atau rentang itu data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian tahap selanjutnya adalah menentukan banyaknya kelas atau jumlah kategori, dirumuskan dengan K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Rumus ini dinamakan aturan Stargess, di mana K adalah banyaknya kelas dan N adalah banyaknya data. Kalau N tadi di tabel berikutnya itu berarti sebanyak 100. N sebanyak 100 tadi. Yang keempat, menentukan panjang interval kelas atau I. I ini sama dengan jangkauan atau R tadi dibagi banyaknya kelas, yaitu K. Lalu menentukan batas bawah kelas pertama. Batas bawah kelas pertama ini biasanya dipilih dari data terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari data terkecil, tetapi selisihnya harus kurang dari panjang kelas I yang telah ditentukan. Lalu menghitung frekuensi kelas. Menuliskan frekuensi kelas dalam kolom sesuai banyaknya data. Jadi untuk menghitung frekuensi kelas ini bisa dibantukan membuat tabulasi. Jadi seluruh data yang nanti dimasukkan dalam tabulasi dimasukkan ke dalam kelas dan artinya seluruh data ini yang dimasukkan dalam tabulasi harus tidak boleh masuk ke dalam dua kelas yang berbeda. Jadi satu-satunya data itu berarti ada di kelas yang berbeda. Kalau dijumlahkan jumlah frekuensinya itu menunjukkan banyaknya data. Ini adalah contoh soal yang akan kita bahas berikutnya dalam bentuk penyelesaiannya seperti apa. Di sini contoh soal ada 80 mahasiswa yang mengikuti ujian statistik. Nah, dari data berikut ini buatlah tabel distribusi frekuensinya, kemudian gambarkan histogram dan poligon frekuensinya. Oke, berarti kita lanjut dengan contoh berikut, contoh penyelesaiannya. Contoh penyelesaiannya seperti ini. Berarti ada beberapa tahap yang harus kita kerjakan terlebih dahulu.
Pertama, menentukan data terbesar dan data terkecilnya untuk menentukan rentang. Jadi rentang ini adalah selisih dari data terbesar dikurangi data terkecil. 99 dikurangi 35 sama dengan 64. Kemudian yang kedua, tentukan banyaknya kelas interval atau K. Dengan contoh tadi yang di atas ini berarti jumlah data semuanya 80. N sama dengan 80. Maka banyaknya kelas atau K itu sama dengan 1 ditambah 3,322 tadi. Boleh tambahkan 3,22. 3,322 dikali log 80 atau log N tadi. Hasilnya 7,2802. Nah, di sini kita bisa membuat daftar distribusi frekuensi dengan banyak kelas 7 atau 8 buah. Kemudian menentukan panjang kelas interval atau I, itu rentang dibagi dengan banyaknya kelas. Jadi di sini rentangnya 64 dengan banyaknya kelas kita ambil 7, hasilnya 9,14, maka bisa diambil 9 atau 10 I-nya sebagai panjang kelas intervalnya. Lalu tentukan ujung bawah kelas interval pertama. Bisa diambil dari data terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari data terkecil, tetapi selisihnya harus kurang dari panjang kelas yang telah ditentukan. Dengan I sama dengan 10, kita buat I sama dengan 10 tadi. Maka untuk versi yang pertama kita pakai data yang lebih kecil dari data terkecil. Jadi kita ambil angka 31. Misalkan kita ambil 31. 31 ini kan kalau selisih dengan data terkecil adalah 4 ya. 35 kurang 31 adalah 4. Nah, 4 ini kan tidak, selisihnya itu harus kurang dari panjang kelas. Lebih kecil dari 10. Jadi 4 itu masih bisa mewakili kurang dari 10 tadi, yang I sama dengan 10. Maka kita ambil 31 dengan I sama dengan 10. Jadi kita mulai dari 31 sampai 40 untuk kelas pertama, 41 sampai 50 kelas kedua, dan seterusnya. Lalu selanjutnya membuat tabel distribusi frekuensi. Dari banyaknya kelas 7 tadi dengan panjang kelas 10, maka kita membuat tabulasi. Berapa frekuensi nih dari setiap kategori atau setiap kelas, kita perbantukan dengan membuat tabulasi. Dari nilai ujian tadi kelas 1, 2, 3 sampai 7 tadi, kita buat tabulasinya dari data semua yang 80 tadi. Diperoleh frekuensi yang paling kanan ini, kolom paling kanan ini kalau dijumlahkan harus 80. Jumlah frekuensi ini dijumlahkan harus sama dengan banyaknya data. Berarti dalam soal ini ada 80. Itu untuk versi pertama. Jika kita memulai menentukan batas ujung bawah kelas pertama interval itu dengan dari data yang lebih kecil dari data terkecil. Selanjutnya ini adalah menentukan jika ujung bawah kelas pertama kita ambil dari data terkecil yaitu 35. Maka tabel distribusi frekuensinya akan seperti ini. 35 dengan I-nya yang sama 10, maka 44 batas atasnya, 35 sampai 44, 45 sampai 54, 55 sampai 64 ya. Jadi jangan lupa kalau secara manual dihitung 10, angka 35 disebutkan. Jangan mulai dari 36, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Gitu ya cara menghitungnya. Nah, kemudian bisa kalian bantu dengan membuat tabulasi untuk menentukan frekuensinya, kemudian kalian jumlahkan frekuensinya juga harus 80. Nah, dari situ bisa kita buatkan histogram dan poligon frekuensinya seperti ini. 7 kelas berarti di sini akan menggambarkan 7 batang. 7 batang dalam grafik. Jadi batang pertama ini menunjukkan kelas pertama. 30,5 dengan 40,5 itu berarti dilihat dari kelas pertama ini kan tapi bawah kelasnya berarti 31 kurangi 0,5 ya tadi 30,5 dengan 40 ditambah 0,5 40,5. Jadi situ. Jadi batas yang untuk membuat tabel diagram batang ini seperti itu ya. Jadi 30,5 itu berasal dari 31 tadi
batas bawahnya, kemudian batas atasnya itu dari 40, jadi 40,5. Batang 2 juga begitu, berarti ini dari 41 dengan 50, jadi batas tepi bawah kelasnya 40,5, kemudian tepi atasnya 50,5. Jadi begitu seterusnya sampai dengan 100 kalau nggak salah ya tadi ya di atas. Jadi berarti nanti 100,5 tepi paling atas untuk membuat diagram batang yang kategori kelas ke-7. Lalu untuk itu adalah histogram. Lalu untuk membuat poligon frekuensi ini tinggal menghubungkan titik-titik tengah yang ada di setiap batang diagram tersebut. Jadi kalau kalian menghubungkan garis-garis ini, itu patokannya kalian buat titik-titik tengah di setiap diagram batang tersebut, kemudian titik itu kalian hubungkan satu sama lain, maka akan membentuk kurva atau disebut juga sebagai poligon frekuensi. Jadi gambar ini harus menggunakan penggaris ya, jangan tidak. Saya harapkan semuanya menggunakan penggaris, bukan tidak menggunakan penggaris. Oke, dilanjutkan dengan latihan soal berikutnya. Bisa dikerjakan kalian untuk latihan soalnya ya. Kembali serahkan di Spada, jangan lupa. Baik, itu saja untuk pertemuan pertama yang saya sampaikan tentang statistik 1, pendahuluan dan distribusi frekuensinya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video pembelajaran ini bisa memberikan atau bisa membantu kalian dalam memahami materi yang sudah saya share di Spada juga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.